Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok obligasi yang beranggotakan Arif Fajar Muhammad dan Indahira Mulyaningrum akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang sejarah akuntansi keuangan perusahaan syariah. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke materinya. Pertama, sejarah lahirnya akuntansi syariah. Pada dasarnya, akuntansi merupakan ilmu yang mencoba mengubah bukti dan data menjadi informasi. Hal ini dilakukan dengan cara pengukuran atas berbagai transaksi dan dikelompokkan dalam akun, perkiraan, atau pos keuangan seperti aktiva, utang, modal, dan pendapatan dan beban. Dalam konsep syariah Islam, akuntansi bisa digambarkan sebagai kumpulan dasar hukum yang permanen, disimpulkan dari nilai-nilai syariah Islam dan digunakan sebagai aturan oleh seorang akuntan. Akuntansi syariah pun memiliki kesamaan penyusunan dengan akuntansi konvensional, terutama dalam bentuk teknik dan operasionalnya. Pemakaian buku besar, sistem pencatatan, dan proses penyusunan dalam akuntansi syariah sama dengan akuntansi konvensional. Tetapi pembahasan substansinya dari isi laporannya akan berbeda karena perbedaan filosofi antara kedua jenis akuntansi tersebut. Sejarah lahirnya ilmu akuntansi syariah tentu tidak lepas dari perkembangan agama Islam. Kewajiban mencatat transaksi non-tunai sebagaimana yang dijelaskan dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 282 mendorong seluruh umat Islam untuk mencatat dan membangun tradisi mencatat di kalangan umat muslim yang menjadi salah satu faktor pendorong kerjasama ketika zamannya. Hal itu sekaligus bukti bahwa ilmu akuntansi sudah lama dipraktekkan menggunakan nilai-nilai ajaran Islam, seperti istilah jurnal yang dahulu dikenal sebagai jaridah, yakni buku catatan keuangan yang digunakan selama masa Khalifah Islam. Ada pula istilah double entry yang ditulis oleh Luca Pacioli. Artinya, Islam lebih dahulu mengenal sistem akuntansi karena Al-Quran telah turun pada tahun 610 Masehi, yakni 800 tahun lebih dahulu dari Luca Pacioli yang menerbitkan bukunya pada tahun 1494. Pada abad ke-7, Rasulullah SAW mulai mendirikan Baitul Mal yang fungsinya sebagai penyimpanan ketika adanya pembayaran wajib zakat dan pajak pertanian dari muslim. Selain itu, Baitul Mal ini juga berfungsi ketika adanya perluasan wilayah atau jizyah sebagai pajak perlindungan dari non-muslim dan adanya kharaj sebagai pajak pertanian dari non-muslim. Sejarah akuntansi syariah di Indonesia. Sejarah akuntansi syariah tidak lepas dari sejarah berdirinya Bank Syariah di Indonesia. Bank yang pertama kali mendirikan dengan asas syariah adalah Bank Muamalat Indonesia atau BMI di tahun 1991. Adapun sejarah latar belakang berdirinya akuntansi syariah kala itu, di mana pemikir Islam yang mencetuskan untuk mengajak masyarakat untuk bermuamalah yang sesuai dengan ajaran agama. Pertanyaannya adalah, siapa sosok para pemikir Islam tersebut? Mereka adalah Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau yang familiar kita dengar dengan ICMI dan MUI atau Majelis Ulama Indonesia 1990 sampai 1991. Kelahiran Bank Syariah pun berdiri lengkap dengan seperangkat aturan, mulai dari masalah peraturan perbankan, aturan kebutuhan pengawasan, auditing, hingga masalah kebutuhan pemahaman terhadap produk-produk syariah. Dengan kata lain, kemunculan Bank Syariah sebagai bentuk implementasi ekonomi Islam. Namun pada 2002 muncul ide pemikiran akuntansi syariah, di mana secara teknis dan pengetahuan diatur sedemikian rupa hingga muncullah IAI yang membentuk Komite Akuntansi Syariah di Indonesia. Masuk di tahun 2009, akuntansi syariah di Indonesia meningkat tajam,
sehingga muncul izin bank baru. Kemudian bank lain pun mengikuti dengan sistem syariah. Misalnya ada Bank Bukopin Syariah, Bank Panin Syariah, Bank BRI Syariah. Di tahun 2010 pun akhirnya bank-bank konvensional tingkat nasional pun akhirnya juga meluncurkan bank berbasis syariah. Misalnya ada BCA Syariah, BNI Syariah, Maybank Syariah, dan masih banyak lagi. Sekarang dijadikan satu menjadi Bank Syariah Indonesia atau BSI. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu perubahan PSAK Syariah. Yang pertama, PSAK 101, penyajian laporan keuangan syariah. Setelah pengesahan awal di tahun 2007, PSAK 101 mengalami amandemen dan revisi sebagai berikut. Yang pertama, 16 Desember 2011, sehubung dengan adanya revisi atas PSAK 1, penyajian laporan keuangan. Yang kedua, 15 Oktober 2014, sehubung dengan adanya revisi atas PSAK 1 terkait penyajian laba rugi dan penghasilan konvensi lain. Yang ketiga, 25 Mei 2016, terkait penyajian laporan keuangan asuransi syariah pada lampiran B. Perubahan ini merupakan dampak dan revisi PSAK 108. Akuntansi transaksi asuransi syariah. Perubahan ini berlaku efektif 1 Januari 2017. Yang kedua, PSAK 102 akuntansi murabahah. Setelah pengesahan awal tahun 2007, PSAK 102 mengalami perubahan sebagai berikut. Yang pertama, 13 November 2013, sehubung dengan keluarnya Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia DSN MUI nomor 84 DSN MUI atau X11 2012 tentang metode pengakuan keuntungan tamwil bi al-murabahah, pembiayaan murabahah di lembaga keuangan syariah. Kedua, yaitu 6 Januari 2016 terkait definisi nilai wajar yang disesuaikan dengan PSAK 68, pengukuran nilai wajar. Perubahan ini berlaku efektif 1 Januari 2017 secara retrospektif. Yang ketiga, yaitu PSAK 103 akuntansi salam. Setelah pengesahan awal tahun 2007, PSAK 103 mengalami perubahan pada 6 Januari 2016 terkait definisi nilai wajar yang disesuaikan dengan PSAK 68, pengukuran nilai wajar. Perubahan ini berlaku efektif 1 Januari 2017 secara retrospektif. Selanjutnya, PSAK 104 akuntansi istisna. PSAK 104 mengalami penyesuaian pada 6 Januari 2016 terkait definisi nilai wajar yang disesuaikan dengan PSAK 68, pengukuran nilai wajar. PSAK 104 mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi istisna. Pernyataan ini diterapkan untuk lembaga keuangan syariah dan koperasi syariah yang melakukan transaksi istisna, baik sebagai penjual maupun pembeli. Selanjutnya, PSAK 105 akuntansi mudarabah. Setelah pengesahan awal tahun 2007, PSAK 105 belum ada perubahan atau revisi apapun. PSAK 105 mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi mudarabah. Pernyataan ini ditetapkan untuk entitas yang melakukan transaksi mudarabah baik sebagai pemilik dana maupun pengelola dana. Selanjutnya, PSAK 106 akuntansi musyarakah. Setelah pengesahan awal tahun 2007, PSAK 106 belum ada perubahan atau revisi apapun. PSAK 106 mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi musyarakah, tetapi tidak mencakup pengaturan pengakuan akuntansi atas obligasi syariah yang menggunakan akad musyarakah. Selanjutnya, yang terakhir, yaitu PSAK 107 akuntansi
Ijarah. Setelah pengesahan awal tahun 2007, PSAK 107 mengalami penyesuaian pada 6 Januari 2016 terkait definisi nilai wajar yang disesuaikan dengan PSAK 68 pengukuran nilai wajar. Perubahan tersebut berlaku efektif secara prospektif untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2017. PSAK 107 mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi ijarah. Ijarah adalah akad pemindahan hak guna manfaat atas sesuatu aset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa tanpa diikuti dengan pemindahan. Aset ijarah adalah aset baik berwujud maupun tidak berwujud yang atas manfaatnya disewakan. Sekian dari penjelasan kami ucapkan terima kasih.